Jumpa lagi dengan Madam. Semoga kalian sehat dan bahagia. Kuwait merupakan negara kecil yang letaknya di bagian barat benua Asia, di bagian utara berbatasan dengan Saudi Arabia dan Irak. Memiliki jumlah penduduk sekitar 4,5 juta jiwa. Yang unik adalah penduduk asli Kuwait merupakan minoritas di negaranya sendiri, sedangkan mayoritas adalah para pendatang. Keunikan lain, jumlah penduduk pria lebih banyak daripada jumlah penduduk wanita. Kuwait juga merupakan salah satu negara terkaya dengan nilai kurs tertinggi di dunia, melebihi nilai mata uang negara-negara lain. Negara ini juga memiliki cuaca yang sangat ekstrim, dengan panas mencapai 50 derajat Celcius. Pada malam tanggal 15 Agustus 2009 di negara kecil Kuwait terjadi peristiwa memilukan yang membuat syok seluruh negara. Ironisnya, tragedi itu terjadi pada pesta pernikahan yang seharusnya merupakan suasana yang bahagia. Saat itu adalah pesta pernikahan Zayed Zafiri dengan pasangannya. Ini adalah pernikahan kedua bagi Zayed yang sudah memiliki istri bernama Nasra dan 2 anak, Shaka dan Muhammad. Adalah hal yang umum bagi laki-laki di Kuwait untuk memiliki lebih dari 1 istri. Demikian juga Zayed. Tradisi di Kuwait, dalam setiap pernikahan, tamu wanita dan laki-laki ruangannya terpisah. Laki-laki sendiri dan perempuan biasanya bersama anak-anak mereka. Saat itu di tenda bagian tamu-tamu wanita dan anak-anak yang jumlahnya sekitar 100 orang sedang asyik menikmati musik dan menari. Tiba-tiba kepulan asap tebal masuk ke tenda, dibarengi dengan datangnya jago merah yang tiba-tiba saja mengamuk dan menjalar begitu cepat. Tentu saja para tamu undangan langsung panik. Sontak suasana menjadi gaduh. Orang-orang berlarian mencari pintu keluar untuk menyelamatkan diri. Sayangnya hanya ada 1 pintu keluar, karena itu meskipun mereka berusaha sekuat tenaga berlari menuju pintu keluar, sebagian dari mereka terperangkap karena cepatnya jago merah bergerak. Dalam waktu 3 menit seluruh tenda dan isinya hancur lebur dilalap si jago merah. Dengan waktu yang sangat singkat, tentu tidak ada kesempatan untuk menghentikan amukan si jago merah. Suhu udara di dalam tenda saat itu diperkirakan mencapai 500 derajat Celcius. Akibatnya sungguh sangat tragis. Di TKP, 42 orang tidak bisa diselamatkan nyawanya, sedangkan hampir 30 orang mengalami luka yang diakibatkan panas tinggi, dari sedang sampai parah. Dan beberapa minggu kemudian jumlah korban bertambah menjadi 58 jiwa karena mereka yang luka parah tidak bisa diselamatkan lagi. Yang mengalami luka sedang dan ringan bisa diselamatkan walaupun mengalami cacat permanen. Kedua pengantin berhasil selamat, namun ibu dan adik pengantin wanita meninggal dalam tragedi tersebut. Kondisi korban sungguh sangat mengenaskan. Polisi tidak bisa mengenalinya karena semuanya dalam keadaan terpanggang, kosong. Untuk itu polisi harus minta bantuan dokter gigi. Dengan foto rekaman gigi mereka, satu persatu korban berhasil diidentifikasi. Peristiwa itu merupakan tragedi terburuk selama 40 tahun terakhir di Kuwait, dan tentu saja menimbulkan kesedihan yang mendalam. Apa yang sebenarnya terjadi waktu mereka menyelenggarakan pernikahan? Apakah mereka tidak melihat bahwa kemungkinan ada bahaya di tenda itu? Polisi mulai melakukan investigasi apa yang menjadi penyebabnya, juga mencari informasi dengan mewawancarai pihak penyelenggara pesta, termasuk pihak yang menyewakan tenda dan semua pekerjanya. Hasilnya tidak ada indikasi adanya unsur kesengajaan, jadi murni kecelakaan. Kemungkinan dari aliran listrik yang menimbulkan percikan. Dengan tenda terbuat dari bahan kain, api akan sangat mudah menjalar. Polisi menyalahkan penyelenggara kenapa hanya ada 1 pintu di tenda seluas itu, dan kenapa mereka tidak mengantisipasi kemungkinan terjadinya insiden tersebut. Dengan demikian mereka seharusnya menyiapkan perangkat pemadam api.
Namun ketika penyelidikan diulang, polisi merasa curiga bahwa tidak mungkin jago merah mengamuk karena adanya percikan. Dari mana percikan api datang? Karena prosedur keselamatan penggunaan listrik sudah dilakukan dengan baik. Setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam, polisi curiga ada seseorang yang sengaja menghanguskan tenda ini. Lalu siapa? Pertama, polisi mewawancarai Zaid. Apakah ada orang yang dendam kepadanya? Zaid mengatakan bahwa dia tidak punya musuh. Tidak mungkin ada temannya atau siapapun yang melakukannya. Jadi tidak ada motif dendam. Begitupun pengantin perempuan. Dia merasa tidak ada seseorang yang dendam kepadanya. Orang-orang yang selamat yang ada di luar, terutama penerima tamu, dimintai keterangan. Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa dia melihat seorang wanita datang lalu berjalan ke belakang tenda. Gerak-geriknya mencurigakan. Dia membawa jerigen air, kemudian memercik-mercikan air di sekitar tenda. Dia mengira yang ditumpahkan cuma air dan baru menyadari bahwa yang ditumpahkan bukan air tapi bensin setelah jago merah mengamuk. Setelah menanyakan ciri-cirinya secara detail, akhirnya didapat kesimpulan bahwa ciri-ciri wanita itu mirip dengan ciri-ciri Nasra, istri pertama Zaid. Polisi lalu menginterogasi Zaid, menanyakan apakah mungkin istri pertamanya adalah pelaku. Suaminya menjawab sepertinya tidak mungkin. Menurut keterangannya, dia diam saja dan tidak protes ketika dirinya minta izin untuk menikah lagi. Memang kadang kami bertengkar, tapi masalah rumah tangga biasa, katanya. Jadi menurutnya tidak mungkin jika istrinya melakukan perbuatan tersebut. Namun polisi tetap memanggil Nasra setelah dilakukan interogasi cukup lama dan dengan jawaban berbelit-belit akhirnya Nasra terdesak dan mengakui perbuatannya. Tetapi menurut keterangannya dia hanya membawa air. Ketika air itu diberi doa-doa tiba-tiba berubah menjadi bensin. Polisi tentu saja tidak percaya dengan keterangannya yang tidak masuk akal itu. Mendengar ketidakpercayaan polisi, jawaban Nasra berubah bahwa memang dia membawa bensin, namun sebetulnya dia tidak ingin melakukan semuanya itu, tetapi keluarganya lah yang menyuruhnya. Sebabnya adalah karena mereka marah suaminya malah mencari istri lagi dan membiarkan Nasra sendirian mengurusi kedua anaknya yang mengalami disabilitas. Ketika dikonfirmasi ke keluarganya satu persatu, mereka memberi keterangan tidak ada satupun dari mereka yang menyuruh Nasra melakukan perbuatan itu. Begitu polisi membeberkan fakta-fakta tersebut, Nasra akhirnya mengakui perbuatannya. Motifnya adalah cemburu dan perasaan sakit hati karena Zaid, suaminya yang 12 tahun lebih tua, tidak mempedulikan dirinya dan anak-anaknya lagi, malah sibuk menyiapkan pernikahannya. Atas perbuatannya menghilangkan 58 nyawa dan mengakibatkan cacat permanen puluhan orang, Nasra dijatuhi hukmat. Pengacaranya membela dengan mengatakan bahwa Nasra tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa, niatnya hanya akan merusak suasana pesta. Namun hakim berpendapat tindakannya itu tetap dianggap sangat berbahaya dan direncanakan. Keputusan hukmat untuk Nasra juga menimbulkan kontroversi di Kuwait. Sebagian tokoh ada yang membela Nasra dengan mempertimbangkan masa kecilnya yang tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya dan ketidakpedulian suaminya kepada istrinya. Zaid sendiri memaafkan istrinya dan tidak menginginkan hukmat diberikan kepada istrinya. Namun sebagian tokoh masyarakat berpendapat hukmat sangat layak diberikan kepada Nasra. Alasan mereka tidak hanya menghilangkan nyawa 58 orang dan puluhan orang cacat permanen, tapi juga meninggalkan trauma psikologis yang berat bagi para korban yang selamat. Mereka akan trauma jika datang suatu pesta pernikahan. Di samping itu, seluruh keluarga korban meminta hukmat dijatuhkan kepada Nasra. Berkat seorang saksi, perbuatan Nasra bisa diketahui dan menyeretnya ke tiang gantungan. Pada tanggal 25 Januari 2017, di usianya yang ke-31 tahun, hukuman untuk Nasra dilaksanakan. Dia dibawa ke tiang gantungan dan berakhirlah nafasnya. Sekian dulu guys.
Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan.